Hai, di video kali ini aku akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula pada saat merender atau mengekspor video yang setelah diedit. Sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Ketika kita selesai mengedit video kita di aplikasi editing seperti KineMaster, VN, CapCut, atau Premiere Pro sekalipun, kita harus mengekspor atau merender project kita agar menjadi satu video yang sesuai dengan editan kita. Namun, pada saat proses ekspor tersebut, kita mendapati settingan-settingan yang harus kita setting sesuai dengan keinginan kita. Namun, pernahkah kalian mengalami video yang telah diekspor itu tidak sebagus video sebelum kita edit atau video footage-nya itu? Nah, mungkin pada saat proses mengekspor tersebut, kalian melakukan kesalahan-kesalahan berikut. Yang pertama, kalian terlalu memaksa untuk membesarkan resolusi video kalian menjadi 4K. Sebelumnya itu, kalian harus mengetahui resolusi video yang kalian rekam itu berapa resolusinya. Ketika kalian memiliki resolusi video asli atau video footage kalian itu 720p, lalu kalian mengekspor video kalian itu menjadi 4K, maka itu tidak akan membuat video kalian lebih tajam ataupun lebih bagus. Malah, kalian membuat ukuran dari file video kalian itu sangat besar, dan itu pun tidak menambah kualitas dari video kalian. Nah, ketika kalian memiliki video dengan resolusi 1080p, maka eksporlah atau renderlah video kalian dengan 1080p agar video kalian itu tidak downscale ataupun upscale. Jadi, ketahuilah resolusi video kalian itu sebelumnya itu berapa dan eksporlah video kalian dengan kualitas resolusi yang sama, seperti contohnya itu 1080p ekspor ke 1080p. Yang kedua, perhatikan FPS dari video kalian itu berapa. Biasanya, para pemula itu menganggap semakin tinggi FPS video itu maka semakin mulus video yang dihasilkan. Namun bukan berarti video yang kita ekspor itu settingannya kita tinggi-tinggikan aja FPS-nya. Seperti contohnya, ketika video kalian itu aslinya itu 30 fps dan ingin kalian render menjadi 60 fps, maka video kalian itu tidak akan menjadi smooth atau mulus. Namun, jika kalian ingin mendapatkan video yang mulus, kalian itu setting fps di kamera pada saat kalian merekam video ini. Seperti kalian itu setting fps-nya menjadi 60 fps, 50 fps, ataupun kalau bisa 120 fps, itu tergantung dari kualitas kamera kalian. Namun di sini aku rekam videonya itu 25 fps saja ya, biar standar-standar aja ya. Nah, setelah kalian menyeting kamera kalian itu menjadi fps yang tinggi, lalu pada saat editing video kalian stretch videonya itu menjadi slow motion. Seperti misalnya kalau 60 fps itu bisa jadi 40% ya di 24 fps. Lalu untuk 30 fps itu bisa kalian stretch menjadi 2 kali panjangnya agar slow motionnya itu 50%. Lalu fps standar untuk Indonesia itu 25 fps. Karena listrik di Indonesia itu masuk ke kategori PAL ya kalau di video. Jadi kalau 25 fps shutter speednya 50 itu, jadi lampunya itu tidak flicker jadi untuk di listrik di Indonesia. Jadi gunakan 25 fps saja. Kalau mau untuk film atau Hollywood itu biasanya itu 24 fps. Jadi kalau kalian ingin membuat video sinematik atau sinematik, kalian harusnya itu menggunakan fps 24 ya, biar sesuai dengan standar film atau standar sinema. Nah, untuk urusan setting pada saat ekspor tadi, kalian harus menyeting settingan FPS-nya itu sesuai dengan video asli kalian itu berapa. Jika kalian memiliki video 30 FPS, maka eksporlah juga dengan 30 FPS. Jangan pernah untuk ditinggikan sekali FPS-nya itu ya, seperti di setting 60 FPS pada saat ekspor. Itu tidak akan membuat video kalian itu menjadi lebih mulus kok. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah settingan bitrate. Bitrate ini merupakan jumlah ukuran data dalam file video itu dalam 1 detik, yang biasanya itu satuannya itu
Mbps. Jadi jika kalian itu mengekspor video dengan settingan bitrate 10 Mbps, maka dalam 1 detik video kalian itu mengandung 50 MB data. Megabyte atau megabit ya, lupa aku untuk penyebutannya itu apa. Jadi kalian harus mengekspor video kalian dengan ukuran bitrate yang tepat. Kalau kalian ingin mengupload video kalian ke YouTube, nah ini dia rekomendasi dari YouTube untuk settingan bitrate kalian sesuai dengan resolusi video kalian. Jika kalian ingin mengekspor video kalian menjadi 1080p, kalian bisa men-setting bitrate kalian itu dari 8 Mbps sampai 12 Mbps sesuai rekomend dari YouTube. Ketika kalian mengekspor video kalian dengan settingan bitrate 100 Mbps, maka kalian akan mendapatkan ukuran file yang sangat besar, dan itu pun kualitas videonya itu sama saja dengan settingan bitrate 10 Mbps. Jadi kalian itu hanya membuang memori kalian dengan sia-sia. Jadi kalau kalian ingin mengekspor video kalian itu, settinglah settingan bitrate yang tepat sesuai dengan rekomendasi dari YouTube tadi. Nah, setelah kalian berhasil mengekspor video kalian dengan settingan-settingan yang pas, kalian bisa mengupload video tersebut ke portofolio kalian seperti itu, misalnya di Instagram, Facebook, ataupun YouTube, dan lain-lain. Itu kalian bisa. Dan jika kalian ingin menjadi videographer yang lebih profesional, kalian harus mengupload video kalian itu ke website pribadi dengan menggunakan layanan hosting Niaga Hoster. Niaga Hoster sedang mengadakan diskon up to 75% dan kalian bisa mendapatkan tambahan diskon 10% jika kalian menggunakan kode Fadil Pradana. Lalu, kelebihan dari Niaga Hoster ini adalah Niaga Hoster membuat website kita sangat aman, tim CS-nya itu handal ya, tim customer support-nya, dan kita pun mendapatkan harga yang sangat terjangkau mulai dari 10.000 saja. Nah, kalian langsung saja bisa cek Niaga Hoster di link yang aku taruh di deskripsi. Sekalian komen aja ya, komen tutorial apa lagi, dan terima kasih. Ciao.